Kalian gak akan percaya kalau ternyata ada cara-cara sederhana untuk jadi kaya meskipun gaji kalian terbilang kecil. Percaya deh, banyak orang yang gak sadar. Kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele justru bisa menguras uang lebih banyak dari yang kita kira. Kalian harus banget nonton video ini sampai habis, karena beberapa tips ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kalian soal uang. Ada satu tips favorit saya di akhir yang bakal bikin kalian terkejut, dan kalian gak mau kelewatan. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. 1. Belanja di toko grosir hemat. Belanja di toko grosir yang lebih hemat adalah langkah pertama yang bisa sangat menguntungkan. Di Indonesia, Anda bisa mulai belanja di Indomaret, Alfamart, atau bahkan pasar tradisional yang seringkali lebih terjangkau dibandingkan supermarket besar. Banyak produk dengan merek toko yang dijual di sini, yang kualitasnya tak kalah dengan merek terkenal, namun dengan harga jauh lebih murah. Misalnya, bahan makanan pokok seperti beras, minyak, atau sayuran segar bisa Anda temukan dengan harga yang lebih terjangkau di pasar tradisional. Bahkan, beberapa toko seperti Carrefour dan Hypermart juga sering menawarkan harga promosi untuk produk-produk tertentu. Selain itu, jangan lupa untuk memanfaatkan diskon atau promo yang sering ditawarkan oleh toko-toko ini, baik secara online maupun offline. Banyak juga aplikasi belanja yang memberikan cashback atau potongan harga, yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa menghemat pengeluaran Anda secara signifikan. Perhatikan pula merek-merek lokal yang lebih murah, namun kualitasnya sangat baik. Dengan sedikit penyesuaian dalam pola belanja, Anda dapat menurunkan pengeluaran bulanan tanpa harus mengurangi kualitas hidup. 2. Negosiasikan tagihan Anda. Negosiasi tagihan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi pengeluaran bulanan Anda. Mungkin Anda merasa sudah terikat dengan harga tetap untuk layanan seperti internet, TV kabel, atau asuransi. Namun sebenarnya banyak penyedia layanan yang bersedia memberikan diskon atau penawaran khusus, terutama jika Anda sudah lama menjadi pelanggan mereka. Cobalah untuk meluangkan waktu beberapa menit dalam seminggu untuk menghubungi penyedia layanan dan menanyakan tentang promo atau potongan harga yang tersedia. Jika Anda merasa tawaran yang diberikan kurang memadai, jangan ragu untuk meminta ditransfer ke bagian layanan pelanggan, karena mereka biasanya memiliki lebih banyak kewenangan untuk menawarkan harga yang lebih baik. Selain itu, Anda bisa mempertimbangkan untuk beralih ke penyedia layanan lain yang menawarkan harga lebih murah. Namun, pastikan bahwa perubahan ini tidak mengganggu kualitas layanan yang Anda terima. Dengan sedikit usaha, Anda bisa menurunkan tagihan-tagihan rutin seperti internet atau asuransi hingga puluhan persen, yang jika dilakukan secara konsisten dapat memberikan penghematan yang signifikan sepanjang tahun. 3. Pantau pengeluaran utilitas Anda. Mengelola pengeluaran untuk utilitas seperti listrik dan air adalah langkah penting lainnya untuk mencapai kebebasan finansial. Banyak orang tidak menyadari bahwa pengaturan kecil dalam penggunaan energi bisa berdampak besar pada penghematan bulanan. Misalnya, dengan mengatur suhu AC atau pemanas ruangan sedikit lebih tinggi atau rendah, Anda bisa menghemat hingga 10% dari tagihan listrik bulanan. Selain itu, mengganti peralatan lama dengan peralatan hemat energi, seperti lampu LED atau alat elektronik yang lebih efisien, bisa membantu mengurangi pengeluaran. Beberapa perusahaan penyedia air juga menawarkan potongan harga atau rebate bagi pelanggan yang membeli peralatan hemat air, seperti keran atau toilet yang lebih efisien. Pemanfaatan teknologi juga bisa membantu Anda mengontrol pengeluaran ini. Misalnya, Anda bisa memasang alat pengukur penggunaan energi atau aplikasi yang bisa memberitahu Anda kapan dan bagaimana menggunakan energi dengan lebih efisien. Dengan memonitor dan menyesuaikan kebiasaan sehari-hari, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan jejak karbon yang lebih besar, yang tentunya bermanfaat bagi lingkungan. 4. Siapkan dan bawa makan siang dari rumah. Salah satu cara terbaik untuk menghemat pengeluaran harian adalah dengan membawa makan siang dari rumah. Meskipun makan di luar bisa terasa praktis, biaya yang dikeluarkan untuk makan di restoran atau kedai kopi setiap hari bisa sangat besar. Sebagai contoh, makan siang di restoran biasa bisa memakan biaya sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Namun, jika Anda memasak makanan sendiri dan membawa dari rumah, biaya tersebut bisa jauh lebih murah,
bahkan kurang dari Rp20.000 per hari. Selain menghemat uang, menyiapkan makan siang di rumah juga memberi Anda kontrol penuh atas kualitas bahan makanan yang Anda konsumsi, sehingga bisa lebih sehat. Selain itu, dengan merencanakan menu makan siang selama seminggu, Anda bisa mengatur anggaran lebih baik dan menghindari pemborosan bahan makanan. Meal prepping atau mempersiapkan makanan untuk beberapa hari sekaligus juga bisa menghemat waktu dan energi, serta meminimalkan godaan untuk membeli makanan di luar. Ini adalah kebiasaan yang sangat berguna, terutama bagi Anda yang memiliki jadwal padat dan ingin menjaga anggaran tetap terkendali. 5. Hindari hutang yang membebani. Utang yang terus menumpuk dapat menghambat tujuan finansial Anda, dan salah satu langkah paling penting dalam mencapai kebebasan finansial adalah dengan melunasi utang yang berbunga tinggi, seperti kartu kredit. Utang ini bisa berkembang pesat karena bunga yang dikenakan, yang pada akhirnya justru memperburuk kondisi keuangan Anda. Cobalah untuk memprioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi ini. Bahkan jika itu berarti Anda harus mengurangi pengeluaran lain untuk sementara waktu. Semakin cepat Anda melunasi utang, semakin besar kesempatan Anda untuk menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Selain itu, usahakan untuk tidak menambah utang baru, terutama utang konsumtif seperti membeli barang-barang dengan kartu kredit. Fokuslah pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan dan hindari godaan untuk berbelanja barang-barang yang tidak penting. Mengatur keuangan dengan disiplin akan memberi Anda ruang untuk menabung dan mulai berinvestasi, yang sangat penting untuk membangun kekayaan jangka panjang. 6. Pilih minuman yang lebih terjangkau. Salah satu kebiasaan yang seringkali dianggap sepele, tetapi memiliki dampak besar terhadap pengeluaran, adalah membeli minuman di luar. Banyak orang terbiasa membeli kopi atau minuman manis setiap hari, padahal biaya yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan ribu per bulan. Misalnya, jika Anda membeli kopi seharga Rp30.000 setiap hari, dalam sebulan Anda bisa menghabiskan hingga Rp900.000 hanya untuk minuman. Cobalah untuk mengurangi kebiasaan ini dengan membawa minuman dari rumah, atau memilih pilihan yang lebih murah di kafe. Anda juga bisa memilih kopi hitam atau teh, yang lebih terjangkau dibandingkan dengan minuman dengan banyak tambahan. Jika kopi adalah bagian dari rutinitas harian Anda, pertimbangkan untuk membeli biji kopi dalam jumlah besar dan membuat kopi di rumah. Selain lebih murah, Anda juga bisa menyesuaikan rasa sesuai dengan selera. Dengan sedikit penyesuaian dalam kebiasaan minum, Anda bisa menghemat uang yang signifikan setiap bulannya, yang bisa dialihkan untuk menabung atau berinvestasi. 7. Hindari pemborosan makanan. Pemborosan makanan adalah masalah yang sering terjadi di banyak rumah tangga. Walaupun Anda sudah berusaha mengurangi makan di luar dan menyiapkan makanan di rumah, seringkali bahan makanan yang dibeli justru terbuang sia-sia karena tidak dimanfaatkan dengan baik. Anda bisa mulai dengan membeli bahan makanan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Jangan lupa untuk memanfaatkan sisa makanan atau mengolahnya menjadi hidangan baru untuk menghindari pemborosan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa meskipun makan di luar terkesan lebih mahal, jika kita membeli bahan makanan dalam jumlah banyak namun tidak dapat menghabiskannya, itu justru lebih boros. Dengan mempraktikkan pola makan yang lebih terencana, Anda bisa mengurangi pemborosan makanan sekaligus menghemat anggaran bulanan. Misalnya, jika Anda hanya membeli bahan makanan untuk 5 hari dalam seminggu, Anda masih bisa menikmati makanan dari luar pada hari-hari tertentu, namun tetap mengontrol pengeluaran Anda secara keseluruhan. Hal ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai makanan dan mengelola sumber daya yang ada dengan bijak. 8. Manfaatkan layanan film gratis. Terakhir, jika Anda suka menonton film, ada banyak cara untuk menikmati film tanpa harus membayar biaya sewa yang mahal. Misalnya, Anda bisa memanfaatkan layanan pemutaran film gratis dari aplikasi seperti Tubi TV, Video, atau YouTube. Bahkan perpustakaan digital lokal sering menawarkan akses gratis ke berbagai film dan serial populer. Dengan memanfaatkan layanan streaming gratis ini, Anda bisa menghemat hingga puluhan ribu rupiah setiap bulan, dibandingkan dengan menyewa film di platform berbayar. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan aplikasi pemutar media seperti Roku Channel atau Amazon Free yang menyediakan pilihan film dan serial terbaru secara gratis.
Ini adalah cara yang sangat efisien untuk menikmati hiburan tanpa menguras anggaran Anda. Jadi, jika Anda ingin menghemat uang namun tetap bisa menonton film favorit, manfaatkanlah berbagai layanan streaming gratis yang tersedia.